Sebuah kamar kos di rumah panggung Jalan Telkomas, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, mendadak berubah menjadi panggung kengerian. Pada Senin, 6 Juli 2026, seorang pria paruh baya ditemukan tewas bersimbah darah di atas kasurnya. Di samping jasad yang kaku tersebut, polisi menemukan sebuah benda yang tak lazim berada di dalam kamar tidur, sebilah cangkul. Keberadaan alat pertanian ini kini menjadi kunci utama untuk menguak misteri kematian korban. Olah TKP di tengah kerumunan warga. Kabar kematian korban yang diketahui berinisial AU, pria berusia 45 tahun asal Nusa Tenggara Timur, langsung menggemparkan warga sekitar. Puluhan pasang mata memadati area sekitar rumah kos, menyaksikan jalannya proses penyelidikan dari balik garis polisi yang terpasang erat. Sesaat setelah menerima laporan warga, personel Polsek Biringkanaya langsung bergerak cepat mengamankan tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian, tim Inafis Polrestabes Makassar, tim Jatanras, serta tim dokter kepolisian dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP secara mendalam. Berdasarkan dokumentasi awal, korban ditemukan dalam posisi terbaring di atas kasur dengan mengenakan kaos tanpa lengan berwarna oranye. Kontras dengan posisi tidurnya yang tampak tenang, bagian wajah korban justru dipenuhi luka terbuka yang mengerikan, diduga kuat akibat hantaman benda keras atau tajam. Temuan cangkul dan dugaan pembunuhan. Fokus utama penyidik kini tertuju pada sebilah cangkul yang ditemukan tidak jauh dari jasad korban. Kapolsek Biringkanaya, AKP Setiawan Amalik, menegaskan bahwa barang bukti tersebut telah disita dan akan langsung dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Ditemukan ada beberapa barang bukti, termasuk cangkul di dekat TKP. Semua langsung kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, jelas AKP Setiawan di lokasi kejadian. Melihat kondisi luka terbuka di bagian wajah korban, pihak kepolisian tidak menampik adanya indikasi kuat bahwa AU merupakan korban tindak pidana pembunuhan. Kendati demikian, polisi masih bersikap hati-hati dan enggan berspekulasi lebih jauh sebelum hasil autopsi resmi dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar dikeluarkan. Sosok korban dan kesaksian Ketua RT. Kematian tragis AU menyisakan tanda tanya besar, terutama bagi warga setempat yang mengenalnya sebagai sosok yang tenang. Ketua RT setempat, Juni Wandai, mengungkapkan bahwa korban baru sekitar 3 bulan mengontrak di rumah kos tersebut. AU yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ini tidak tinggal sendiri, melainkan bersama seorang rekannya yang juga berasal dari NTT. Berdasarkan kesaksian pemilik kos dan tetangga, selama 3 bulan menetap, korban maupun rekannya dikenal sangat tertutup namun tidak pernah membuat masalah. Aktivitas mereka terbilang monoton dan normal. Berangkat kerja di pagi hari, dan kembali ke kos saat hari sudah menjelang malam. Tidak pernah ada suara pertengkaran atau cekcok yang terdengar dari dalam kamar mereka. Menanti titik terang. Setelah proses olah TKP yang memakan waktu berjam-jam selesai, jenazah AU akhirnya dievakuasi menggunakan ambulans Dokpol menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Hingga saat ini, garis polisi masih terpasang kokoh di rumah panggung tersebut demi menjaga keutuhan TKP. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi kunci. Siapakah pemilik cangkul tersebut, dan apa motif di balik luka menganga di wajah sang sopir? Publik kini menanti titik terang dari hasil kerja keras tim forensik.